Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438.0.1.14 FT 03/2023 dengan terdakwa Farda pada hari ini 22 November 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1.FT-03/2023 dengan terdakwa Farda pada hari ini 22 November 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum yang mulia. Adakah saudara penasihat hukum dari terdakwa Farda? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara PU, sah? Iya benar, sah yang mulia. Ya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa PU untuk membacakannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 JO, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3 JO Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Akan bacakan eksepsi dari saudara. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa berlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Farda melakukan penandatanganan sendiri dari langsung berhadapan dengan perwakilan PT Freeport dan PT Pertamina.
Bagaimana saudara PU sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Akan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Farda bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menyatakan pidana terhadap Farda dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi sebagai selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa dalam 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Farda membayar uang pengganti sebesar 5 miliar yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Farda dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Freeport dan PT Pertamina 1.700.000.000 rupiah, uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Farda sebesar 2.500.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 10 miliar. Apabila uang titipan 5.900.000 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Untuk umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah, Yang Mulia. Pada saksi pertama, Saudari Broto Ayunina, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Broto Ayunina, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya saya kenal Yang Mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Saksi, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Farda, dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan saya selaku karyawan PT Pertamina Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Iya Yang Mulia.
Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Freeport Indonesia dan PT Pertamina Indonesia tentang audit pembangkit PT Pertamina pada sistem listrikan Jawa Bali, Madura tanggal 31 Oktober yang lalu. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Dan saksi kedua, Siti Saropa, silakan memasuki ruang sidang. Saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Siti Saropa, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji jadi saksi dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dijadikan keterangan yang sebenarnya, karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus narkoba. Dari saksi, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku penulis terdakwa mencatat semua schedule meeting tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Freeport dalam penandatangan berita acara secara terima barang yang telah terbukti palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Farda. Terima kasih yang mulia majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar satu, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiari tersebut tidak sesuai dengan pasal 901 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 1091 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan pengampuan nama baik harkat dan martabat terdakwa ke dalam kehidupan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Angga. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada, Yang Mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Kepada hakim anggota dipersilakan. Menyatakan bahwa terdakwa pada secara sah dan meyakinkan bersaya dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Yang
kasus korupsi hari Rabu tanggal 22 November 2023 di Pengadilan Negeri